Halo semuanya, selamat datang di Ruang Nuansa episode pertama bersama saya Gustika Yusuf dan juga di sini ada Kak Imel yang akan menjadi host berikutnya. Mungkin aku mulai dengan memperkenalkan diri dulu, nanti aku memperkenalkan Kak Imel. Jadi aku Gustika, salah satu host dari Ruang Nuansa seperti tadi sudah disebut. Latar belakang aku, sebelumnya aku pernah jadi aktivis HAM, sekarang kerja kantoran. Tapi mungkin ini menjadi sebuah channel kali ya untuk mengungkapkan atau ya ibaratnya menyuarakan dan menyalurkan kreativitas dan keresahan juga gitu ya, apa-apa hal-hal yang ingin diomongin sehari-hari gitu. Dan mungkin juga sama juga dengan Kak Imel ya. Gimana Kak? Halo, aku Imel. Aku juga akan jadi host di Ruang Nuansa. Mungkin kita dipertemukan di sini karena memiliki concern dan keresahan-keresahan yang sama terkait ya isu-isu yang sedang berjalan dan apa-apa yang mesti disuarakan gitu. Karena memang penting untuk memiliki suara mesti sekecil apapun. Karena mungkin sekarang kita kerja profesional kantoran itu rada mungkin bukan dibungkam ya istilahnya ya, bukan tapi sih, cuman kayak nggak ada jalan aja untuk berbicara hal-hal yang seperti itu. Karena betul mungkin sekali. apa ya? Karena kita memilih untuk kadang-kadang ngomong itu bukan cuman sekedar mengeluarkan keresahan, tapi kita ngomong apakah ini akan didengar ataukah justru malah akan berbalik pada kita gitu ya. Jadi memang kita memilih platform-platform yang memang sedikit bisa menyalurkan gitu ya. Jadi untuk episode berikutnya ya sebenarnya kita juga gini kali ya, ibaratnya jadi tongkrongan warung kopi karena kita sekarang di warung kopi gitu ya. Sejak kapan warkop? Iya, dan kita undang teman-teman kita, teman-teman yang kebetulan mungkin expert gitu ya dalam bidangnya yang tentunya lebih dalam daripada seenggaknya kalau analisis aku ya lebih dalam daripada aku. Tapi pada akhirnya mereka menyuarakan yang mungkin jadi keresahan aku juga dan teman-teman di sini. Kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya hari ini aku akan menginterview Kak Imel sebagai host gitu ya. Interview. Iya, hostnya harus interview dong. Biar kita juga, karena kalau tak kenal maka tak sayang gitu kan, Kak Imel. Nah, Kak Imel ini kan sebenarnya dikenal sebagai pilot gitu ya, tapi hari ini kita tidak membahas perpilotan gitu. Justru yang menarik adalah yang hari ini juga menjadi obrolan, mungkin to an extent jadi kayak polemik gitu ya. Kak Imel ini lulusan filsafat UI dan jurusannya katanya filsafat, dihapus aja Kak Imel. Gimana? Mungkin ini langsung jeblos ya ke kolamnya gitu. Kak Imel tuh gimana sebagai lulusan filsafat? Atau mungkin mau jelasin dulu gitu. Filsafat tuh sebenarnya apa sih gitu? Ada gunanya nggak sih gitu? Jadi tuh memang keresahan yang muncul ketika belajar di jurusan ilmu filsafat itu di semester 6 tuh mulai goyang gitu. Jadi memang kalau misalnya begitu ketemu sama statement jurusan filsafat dibubarin aja. Itu kayak flashback gitu ke semester 6 yang kayak ya gue belajar filsafat nih terus gue mau jadi apa ya, itu benar-benar terjadi gitu. Dan that's why mungkin orang di luar juga yang nggak masuk nyemplung ke dalam jurusan ini berpikir bahwa kayak lulusan filsafat lu mau ngapain hayu di Indonesia gitu kan. Iya, jadi pilot Kak. Ya itu dia, jadi kan beneran beloknya tuh bener-bener kayak bisa 90 derajat gitu ya dari yang harusnya mereka pikir gini. Kalau di Indonesia mungkin jurusan filsafat ini idealnya ngajar gitu. Atau mendalami, karena saking luasnya jurusan ini bisa masuk misalnya ke hukum, ke psikologi gitu. Ada juga yang akhirnya ke politik gitu kan. Tetapi pada idealnya karena pendidikan kita mewajibkan untuk ada pengantar filsafatnya di setiap jurusan universitas perguruan tinggi, jadi harus mengisi kekosongan-kosongan pengajar ini gitu kan idealnya. Cuman itu adalah keresahan di semester 6 untuk menurutku seluruh mahasiswa filsafat yang nggak punya cita-cita mengajar, yang nggak punya cita-cita. Berarti ini termasuk Kak Imel lah ya? Iya, jadi teaching is not my calling gitu. Iya. Aku langsung resah lah. Ini gue jadi apa? Karena pada dasarnya begitu masuk pertama kali semester 1, emang udah mikir jurusan ini nggak laku di dunia. Tapi kenapa Kak Imel akhirnya ngambil filsafat? Apakah karena ini banget ya? Maksudnya
Gak UI. apa-apa gue ngambil apapun, yang penting gue masuk UI gitu Iya. kan, ada juga kayak gitu. Iya. Ada itunya, ada faktor itunya juga. Kayak gila UI itu keren banget gitu kan, dengan nuansa perkuliahan, kayak punya kota sendiri, kampusnya gitu ya selayaknya PTN lah. Cuman yang paling deket dan nggak perlu jadi apa ya, waktu itu mikirnya nggak perlu jadi kita nggak perlu apa sih paling kundang tuh kalau misalnya Yang mana? jalan merantau. Oh, nggak perlu merantau ya. Iya. Jadi nggak perlu merantau jauh-jauh, cukup dari Jakarta ke Depok gitu ya. Nah itu UI itu sesuatu yang seksi, tapi bingung kan jurusannya apa ya gitu. Sementara memang aku privilege untuk tidak kayak gini, tidak berpikir bahwa gue harus kerja nih. Itu nggak ada di usia itu ya. Iya. Gue harus kerja apaan nih? Cukup proposalnya mungkin ke orang tua, lulus mau jadi apa, itu kan bisa ngarang ya. Jadi ayah ngarang aja sama orang tua kayak, ya nanti aku bisa ini loh, bikin iklan, advertising, segala macam gitu. Buat diizinin masuk filsafat. Sebenarnya deep down tuh mikir aja nggak mau kerja apa. Karena suka aja nih. Aku suka nulis, terus kayaknya mikir tulisan gue cemen nih kayak dengan gue kuliah filsafat, kayaknya akan masuk nih. Diksi-diksi dewa nih dengan. Tapi ada juga loh temen aku yang memang masuk jurusan filsafat, specifically karena dia pengen jadi penulis. Orang Meksiko sih, tapi temen aku. Oke. Iya, karena memang itu, iya kan. I want to do philosophy because I want to become a writer. Gitu. Iya, karena memang bedanya waktu itu kelihatan gitu loh. Ya walaupun nggak semua penulis hebat itu mereka belajar filsafat ya. Tapi begitu ada lulusan filsafat, tulisannya tuh kayak, gila nih gitu. Karena semakin kita harus mengulang apa yang kita baca tuh kayak semakin keren gitu kayak wah apa sih ini maksudnya, ada ambiguitas di situ, ada kayak kita mau ngeliat POV dari mana tuh beda gitu kan. Nah itu tuh yang sebenarnya aku cari di awal-awal. Aku pengen tulisanku tuh ya itu nggak langsung, nggak direct, tapi kalau lu ngeliat dari POV ini lu melihat tulisan ini beda, dari POV lain lu beda gitu. Menurutku kayak karena filsafat tuh ada cabang-cabangnya juga kan, itu yang mungkin aliran-aliran. Iya, aliran-aliran ya. Selama ini tuh terlalu disimplifikasi as though filsafat tuh cuma ya udah sesuatu yang ngambang dan itu doang. Gitu. Tapi nggak melihat ke bagaimana mereka tuh masuk ke soshum gitu-gitu lebih dalamnya gitu kali ya kayak. Karena apa ya? Karena emang filsafat kan kayak belajar yang paling dasarnya. Memang kita pada akhirnya mengandalkan hafalan gitu ya untuk dapat nilai waktu kuliah. Filsuf ini ngomong apa gitu-gitu kan harus hafal gitu ya. Nggak bisa kebalik tuh, nggak bisa kita ngomongin Kantian tapi yang kita ajuin adalah idenya Marx gitu. Kayak gitu-gitulah, ada hafalannya. Cuman di samping itu kayak kita juga jadinya belajar ide mereka dan apa sih nih ide mereka yang masih relatable sama isu-isu di hari ini gitu. Dan menurut Kak Imel masih relatable nggak tuh pemikiran filsuf yang dulu gitu ya? Apalagi kalau sekarang tuh ya tadi seperti yang dibilang ya, kalau lulus filsafat emang jadi filsuf gitu kan? Gitu. Jadi dari Kak Imel gimana? Sebenarnya sih masih akan terus relatable karena memang sebenarnya kalau aku pikir-pikir ya sekarang waktu kuliah sih mikirnya kayak ini kayaknya nggak akan apa ya, gila gue belajar apal-apalan terus nih gitu. Iya, jauh dari realitas gitu lah ya. Iya, kayaknya ini kayak ngawang-ngawang banget karena ada di konsep idea segala macam gitu. Tapi begitu aku tinggalkan dunia itu sekitar 2 tahun, 3 tahun tuh baru berasa, oh ini gue berpikir gini nih efek gue belajar kemarin nih gitu. Dan itu jadi kayak apa ya, di perkuliahan 4 tahun itu tuh membentuk satu pola pikir yang udah jadi otomatis gitu. Kayak aku nggak bisa jelasin kenapa aku mikir kayak gini, tapi karena aku belajar dan mengetahui gitu, so ada sampai di titik ini yang aku jadinya akhirnya punya pola pikir seperti ini gitu dan otomatis itu sih. Terus dan menurutku masih relatable banget sampai kapanpun ya, karena itu adalah pemikiran-pemikiran yang sebenarnya kadang kalau bisa kita belum belajar filsafat nih, terus kita ada satu mengkritisi, terus menumbuhkan rasa skeptis gitu. Itu tuh kita kan nggak tahu ya, ini gue lagi belajar apaan sih, cuman ada di pikiran gue aja nih. Cuman begitu belajar filsafat, itu tuh kayak tervalidasi. Oh astaga, ini tuh ternyata udah dipikirin dari tahun segini sama satu filsuf ini. Tapi emang sih, maksudnya yang aku denger itu,
tujuan dari jurusan filsafat ya, bukan filsafat itu sendiri, cuma jurusan filsafat adalah memang mengajarkan cara kita berpikir. Betul. Sengaja ini yang disampaikan oleh temen aku. Jadi fun fact, aku nyaris masuk kalau aku kan S1-nya kajian perang kan, War Studies. Nah, di Department of War Studies di King's itu ada jurusannya kebagi 3, War Studies Pure, War Studies and History, dan War Studies and Philosophy. Aku nyaris banget kayak apa aku War Studies and Philosophy gitu. I was toying with the idea gitu, masih kayak apakah aku mau ini, cuma aku pikir nanti semuanya setengah-setengah, akhirnya aku nggak jadi. Tapi dari temen aku yang dia ngambil akhirnya War Studies and Philosophy, dia tuh memang bilang ya ini ngajarin gue cara berpikir gitu. Jadi tujuannya tuh bukan untuk menjadi filsuf, tapi bagaimana cara berpikir lebih runut apa segala macam gitu sih. Iya, betul. Jadi kalau dari KML sendiri gimana mungkin? Kayak apakah itu memang membentuk cara KML berpikir gitu? Betul, maksudnya apakah karena KML nih pernah belajar filsafat, cara berpikir KML tuh superior to others gitu, kan ada yang kadang merasa gitu. Iya, karena suka kayak gue lebih tahu daripada lo semua. Emang gitu kan. sengaja nyindir, cuma bukan ini KML, coba berapa orang aja. Iya, tapi emang itu kayak apa ya, secara tidak sadar jadi modal. Kalau orang benar-benar memang hidup pada saat di jurusan filsafat tuh dia benar-benar emang mempelajari segitunya gitu. Kadang-kadang kalau ada level-levelnya gitu kan untuk belajar filsafat juga, kayak misalnya ilmu filsafat yang di UI itu menurutku kayak itu agak level yang dari dasar sampai yang paling atas tuh kayak campur aduk gitu. Tapi memang kita mungkin kurikulumnya dibikin kayak lu belajar dulu nih sejarahnya gitu kan, terus lu habis gitu ada nih studi kasus gitu kan, terus lu masukin dia tuh pikiran-pikiran apa aja sampai lu kayak bener-bener di atas tuh kayak udah ada satu abstraksi yang kayak kita juga nggak ngerti ini tuh kenapa ya kok bisa sampai segini ya. Itu kayak penggabungan antara apa yang kita pelajari, penyampaian dosen-dosennya, kadang-kadang pemikiran dosennya juga masuk di situ. Nggak cuma kita ngomongin pemikiran filsufnya, tapi pemikiran dosennya di situ. Itu tuh membentuk kita semua tuh ada di satu cara berpikir, tapi memang balik lagi ke individunya gitu. Kalau misalnya kita menghayati ini sebagai hal yang makin gue tahu, gue nggak tahu apa-apa gitu kan. Ada yang kayak, wah gue udah banyak tahu, so gue yang paling tahu gitu kan. Nah itu dia pokoknya ada apa ya, akhirnya outputnya tuh akhirnya yang keluar itu memang tergantung dengan pembekalan apa yang ada di kita sebelum kita belajar filsafat ini. Karena kan kalau misalnya di beberapa negara gitu ya, kayak Amerika Serikat misalnya, KML juga suaminya kan juga latar belakangnya hukum ya. Kalau filsafat itu justru dianggapnya pre-law. Jadi ada alangkah baiknya kalau kita mengambil filsafat dulu sebelum sekolah hukum. Kalau di sini kan langsung S1 hukum. Kalau di sana kan kayak S1 dulu, lalu mereka JD. JD-nya itu adalah kayak jadi juris doktor untuk menjadi lawyer, untuk menjadi pengacara. Harus sudah S1 dulu baru sekolah hukum gitu. Jadi agak kepisah gitu ya, beda lah sistemnya gitu. Nah, menurut KML apakah itu membantu gitu? Memang nggak tahu ya, kayak filsafat nih wajib banget untuk penegak hukum gitu misalnya gitu. Mungkin dari obrolan KML sama suami itu gimana gitu kan? Sama suami, sama orang-orang yang masih berhubungan sama aku, misalnya dari kampus gitu ya, kita memandangnya tuh kayak sebenarnya tergantung semua adalah keadaan negaranya gitu. Siap nggak sih untuk punya itu kayak standarisasi, harus kita belajar filsafat dulu baru kita boleh ngambil jurusan yang lebih spesifik gitu kan, karena kan kayak ini lebar banget nih filsafat gitu, terus baru mau penjurusan. Nah, kurasa kayak sekarang akhirnya filsafat itu dimasukin ke dalam kurikulum yang masuk langsung kayak satu hukum. Jadi satu hukum punya pengantar filsafat hukum. Dan menurutku kayaknya banyak tuh pengantar filsafatnya hukum, berapa SKS gitu. Nah itu bentuk dari apa ya, simplify si filsafat itu sendiri. Jadi lo nggak perlu ngambil jurusan filsafat. Apakah ada percayaan terhadap jurusan filsafat ini harus ekspansi gitu ya. Misalnya harus ada di satu kuliahan tuh nggak boleh jurusan ilmu filsafat doang, tapi misalnya ada jurusan-jurusan yang memang concernnya
cuman filsafat doang gitu. Kayak menurutku itu kayak masalah kepercayaan masyarakat dan sistem negaranya deh, kayak mementingkan untuk cara berpikir atau kita membentuk society yang memang akhirnya jadi pekerja gitu. Itu bener banget sih. Iya kan? Karena kan kalau misalnya aku ditanya gitu, kayak kamu ngambil war studies dulu bercita-cita buat jadi apa? Iya, coba aku mau tahu deh tuh. Apa ya? Sebenarnya enggak sih, aku cuma tahu aku kayak suka, maksudnya ayah aku kan memang diplomat gitu. HI itu luas banget. War studies itu sebenarnya lebih tua daripada hubungan internasional. Cuma memang namanya bukan kajian perang, bukan war studies, cuma dulu tuh namanya polemologi. Karena di zaman Yunani, ketika mau mempelajari kayak strategi apa segala macam itu masuknya ke polemologi ini gitu masa-masa itu. Terus it's something more specific menurut aku. Kalau hubungan internasional mungkin lebih mencampur, kayak misalnya ada ilmu ekonominya gitu yang masuk. Jadi lebih relasi satu negara dan lain negara. Kalau war studies, kalaupun itu tentang konflik, ya benar-benar dipelajarin sampai strategi perang apa gitu. Apa yang mendalam. Kalau HI kan lebih kayak resolusi konfliknya gimana gitu. Jadi bukan loncat ya istilahnya, cuma mungkin for lack of a better word, buat aku kayak rada loncat. Kadang mungkin enggak, tapi bisa ada pendalaman lebih gitu. Sedangkan kalau war studies kayak gitu. Nah, yang aku ketahui dari kerja-kerja diplomasi hubungan internasional waktu itu ya, yang aku ketahui dan aku tahu aku sukai gitulah ya istilahnya, itu ya bagian konflik dan perangnya ini. Makanya aku masuk war studies. Bapak aku sempat nanya, kamu mau jadi apaan? Apa ya gitu. Dia sempat curhat juga gitu sama main golf kan sama temen-temennya kayak anak gue mau ngambil war studies aneh-aneh aja. Gimana nih? Gitu. Iya. Terus tapi kata temennya, itu departemen bagus lah, akhirnya dibolehin. Gitu. Tadinya dia sempat kayak apaan sih gitu. Kita bukan endorsement gitu sih dari pemikiran lainnya. Katanya dunia perang itu bukan untuk perempuan. Which is true to an extent gitu. Maksudnya perempuan itu kan jadi, maksudnya Kaimel juga seorang feminis gitu, tau lah ya, kayak dunia perang itu memang seringkali mengorbankan perempuan terlebih dahulu gitu ya. Yang paling dikorbankan memang perempuan dan anak-anak gitu kan. Terus dilakukan tapi sama laki-laki gitu. Betul, kan. Iya, jadi makanya kayak untuk apa? Lo mau jadi apanya nih gitu kan. Iya. Kalau Kaimel gimana dulu pas ngambil? Sama itu makanya kita ngarang-ngarang aja proposalnya kan. Nanti bisa kok karena memang mungkin pada dasarnya pola pikir orang tua itu mau nyekolahkan anak itu untuk suatu hari lo bisa berdaya gitu. Tapi lo mau jadi apa nih dengan jurusan ini? Diharapkannya adalah kayak teknis banget, ya kan? Lo kalau mau jurusan psikologi ya jadi psikolog, dokter ya jadi dokter gitu kan. Itu yang ada di kepala mungkin mereka, dan mereka mengharapkannya kita menjawab itu ya sesuai profesi yang kita pelajari gitu kan. Tapi kayak ya kita punya kesamaan mungkin dengan kayak pengen aja gitu. Kaimel anak tunggal bukan? Aku ada adik-adik. Berarti anak pertama. Iya. Iya, biasanya kayak anak pertama gitu percontohan gitu. Iya. Kalau aku anak tunggal. Iya, jadi kayak kamu harapan satu-satunya tolong lebih jelas ya Gustika gitu gak sih? Jangan random banget gitu ya dalam membuat pilihan dalam hidup gitu. Iya. Yang aman-aman aja gitu. Tapi percaya atau enggak, sebenarnya segala ilmu itu menanamkan pola pikir untuk kita gitu. Kan banyak juga yang kayak sekolahnya misalnya psikologi, terus nggak jadi psikolog, malah jadi kayak tiba-tiba masuk dunia hiburan, jadi PR, jadi segala macam gitu kan. Tapi itu kan kayak ada bekal yang kayaknya agak susah untuk orang lihat. Itu kayak hitam dan putih gitu. Iya, memang kan? Sekarang kayak gitu ya. Karena emang maunya sebenarnya semua jurusan itu diharapkan bisa membentuk pola pikir masyarakat, dan dari pola pikir masyarakat yang lebih maju dan unggul dan ada standarnya gitu. Itu kan lebih gampang ya untuk kayak melempar opini ke publik, terus mereka bisa lebih mengidentifikasi masalahnya di mana, itu kan lebih mudah dengan. Tapi mungkin dari situ ya, berangkat dari situ Kaimel kan juga related to the first question gitu. Ya udah kalau gitu memang cara orang kan, atau selain cara orang-orang berpikir, job marketnya juga berpikir yang sama, bahwa 1+1 sama dengan 2. Jadi masuk ke dokteran, jadi dokter.
masuk psikologi jadi psikolog. Nah, tadi kita sempat membahas Mm-mm. kalau masuk filsafat belum tentu jadi filsuf. Iya. Nah, apakah instead of dihapus gitu Mm-mm. jurusannya yang kayak Mm-mm. disaranin orang-orang, Mm-mm. perlukah dirombak gitu jurusan ini gitu se-Indonesia atau gimana gitu, atau Iya. ya emang bener ya. Iya emang bener dihapusin aja. Anomali nih gitu Iya. kan. Kita gak punya profesi filsuf di Indonesia gitu kan. Udah lah hapusin aja. Kalau memang mikirnya kayak gitu mungkin tuh dasarnya kita akan samain. Cuman kan yang terjadi adalah banyak yang itu profesi tidak sesuai dengan kayak aku misalnya pilot. Kayak aku sebenarnya bisa dari lulus SMA langsung aja gitu kan jadi pilot. Gak perlu kuliah dulu gitu. Nah itu kan banyak yang kayak gitu loh. Akhirnya ada yang temanku misalnya kuliahnya ekonomi, terus jadi pilot, yang kayak gitu loh. Jadi untuk ngebubarin jurusannya dan menseriuskan jurusannya juga pilihannya tuh kayak ya emang kalau misalnya untuk atas nama pendidikan yang lebih baik ya bagus ada perombakan dan sebagainya justru malah mungkin kayak dikerucutin ya udah kalau gitu kita punya profesi filsuf aja di Indonesia atau gitu. malah ini dimasukin aja sejak SMA kayak di luar negeri. Bisa jadi kayak misalnya muatan lokal gitu ya. Atau bahkan kalau misalnya di baccalaureate Prancis, jadi dia kayak tingkatan SMP-nya gitu. Itu ada jurusan kayak mata pelajaran filosofi gitu, filsafat gitu. Ada yang standard level, ada yang higher level, atau misalnya ASA level itu juga ada pelajaran filsafat gitu, atau dimasukin aja gitu sejak sekolah. Iya, bisa sih. Jadi misalnya terus jadinya nyiduk dari situ kan. Jurusan filsafat tuh misalnya kita masukin ke misalnya sekolah menengah atas untuk jadi muatan lokal. So mereka yang kayak misalnya kita SMA kelas 3 kita tertarik ekonomi. Gue mau deh kalau gitu kuliah ekonomi karena ada mata pelajaran filsafat. So akan mungkin lebih banyak orang gue mau deh. Ya nggak sih, gue mau deh kuliah filsafat nih gitu, karena ternyata gue tertarik di sini. Cuma kan yang jadi akhirnya balik lagi di semester 6 seperti saya kayak mau jadi apa nih jurusannya gitu kan? Iya. Gue mau jadi apa nih? Atau misalnya ini Kak Imel, kayak kalau aku kan S1 memang di UK kan. Di UK itu yang menjadi ibaratnya pejabat-pejabat itu rata-rata tuh ngambilnya PPE. Politics, Philosophy, and Economics. Nanti ketika mereka udah tahun keberapa gitu kalau nggak salah, salah satu dari PPE ini ada yang di drop, apakah itu Philosophy, apakah itu Politics, apakah itu Economics gitu. Jadi tapi dasarnya mereka PPE dulu di tahun pertama gitu. Pelajari semuanya gitu ya. Iya, itu untuk menjadi oligarki biasanya mengambil jurusan itu gitu ya. Karena kan stepnya strategi akan lebih matang tuh ya. Iya, tapi juga at the same time mungkin jadinya belajar ethics gitu kan ya. Bisa jadi kayak filter, bisa jadi menguatkan apa yang udah ada di mindset dia menjadi oligarki gitu. Iya, jadi pisau bermata dua gitu kali ya filsafat ini. Iya, karena memang di filsafat sendiri kan nggak semuanya mengajarkan tentang philo and sophy gitu kan, kebijakan dan rasa cinta gitu maksudnya. Karena memang akhirnya dengan berkembangnya pemikiran kita yang bebas, ya mereka bebas aja untuk berpikir ternyata divalidasi gitu ya sama misalnya pemikir pada zaman itu atau pemerintahan di zaman itu. Jadi ada juga yang kayak akhirnya dipakai tuh statement-statementnya kayak Sigmund Freud gitu. Terus misalnya Machiavelli. Jadi ya mau dibilang kayak ini adalah sesuatu yang bijak, tapi mungkin untuk ethics dan sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh rasional, yang misalnya rasa kasih sayang kita gitu-gitu, itu nggak ada juga gitu, karena isinya penindasan terhadap yang dirasa lebih subordinat gitu-gitu kan. Nah itu juga sih sebenarnya yang terjadi juga di filsafat gitu kan. Jadi ini bisa mau dipakai kemana nih gitu? Dipakai untuk menguasai atau dipakai untuk kita berjuang untuk keadilan. Nah, menarik juga tadi Kak Imel nyebut Sigmund Freud gitu ya. Dia kan dikenal sebagai bapak psikologi juga gitu, to an extent, but was he really a psychologist? Kind of gitu, maksudnya, tapi teori-teori yang dia ciptakan waktu itu ya, itu sampai sekarang tuh masih menjadi pembahasan gitu, to an extent, beberapa masih relevan. Cuma di sisi lain, dia juga menggunakan latar belakangnya gitu, sebagai
filsuf, psikolog atau apa ya waktu itu istilahnya gitu. Pada intinya untuk membenarkan kelakuan teman-teman yang agak menyebalkan gitu kan. Jadi banyak yang cerita gitu tentang banyak cerita tentang Sigmund Freud gimana dia itu sebenarnya menganalisa sesuatu tentang kekerasan seksual dan lain-lain, tapi dia tuh membuat analisa bagaimana itu menguntungkan teman-temannya gitu kan. Iya itu kayak gitu memang maksudnya jadi pemikiran permainan pemikiran gitu kan. Iya. Dan di saat itu mungkin aja ada satu konsensus yang semuanya berpikir bahwa ya gue setuju lagi sama dia, retweet gitu kan. Terus akhirnya naik dan memang pada dasarnya kayak manusia yang berpikir tuh menurutku kayak kita tuh cuma masalah waktu aja berpikir mau sampai sana, berpikir ada di titik tertentu. Itu tuh kayak masalah waktu aja mau dapetnya pikiran itu begitu umurnya memang udah 64 tahun gitu, atau yang dari muda banget udah kesana pikirannya. Jadi memang itu tuh kayak keragaman dalam berpikir ini tuh yang gue mau ngomong apa sih? Kayak jadi keberagaman berpikir ini tidak gue tuh mau ngomong poinnya gini. Tik bantuin gue deh. Gue kayak kemana-mana gitu mikirnya. Jadi kayak ini tuh timeline berpikir. Kita ada yang di sini masih remaja udah mikirin misalnya kayak Tika udah kritis di masa remaja, ada yang misalnya feodal, terus mereka kayak sampai di satu titik mereka switch lah gitu. Mereka switch, terus abis gitu baru kayak oh iya ya gitu. Ini ada pikiran nih. Ini gue lagi berfilsafat nih ternyata gitu selama ini. Kan ada perbedaan timeline itu aja kan. Itu gimana ya ngejelasinnya? Iya, mungkin kurang lebih udah dijelasin ya. Aku udah jelas sih, soalnya kayak gini sih, aku lupa ada salah satu, kalau nggak salah ya, one of the judges yang di Clarence Thomas kalau nggak salah, dia itu ketika masih muda, dia tuh lebih apa ya istilahnya, lebih kiri. Oke. Dan sekarang dia malah lebih kanan gitu. Jadi ada perubahan gitu di ketika dia menjalani hidup gitu. Ketika sudah tua mungkin dia memilih sesuatu yang lebih pragmatis. Ada juga yang misalnya ada suatu kejadian dalam hidupnya mungkin ya yang mengubah cara dia berpikir. Betul. Yang tadinya misalnya gini deh, semudah ganti afiliasi politik gitu karena kecewa sama seseorang gitu. Cuma itu mungkin jadi poin bagaimana kita tuh you should follow the idea not the person kan, karena kan manusia tidak luput dari kesalahan. Apakah itu aku atau itu Kak Imel ataukah itu Kak Zordi sudah sana gitu kan gitu. Cuma pada manusia intinya kompleks gitu ya, manusia tuh soalnya kompleks banget dan idea tuh sebenarnya lebih simple kali ya dari manusia. Iya, dan mungkin justru di sini tuh tadi ada poin tentang selalu akan ada ketegangan antara realitas sosial dan si filsafat ini gitu. Itu yang mungkin jadi semacam perdebatan atau for lack of a better word, perdebatan orang-orang tentang filsafat ini gitu mungkin ya. Menurut Aino gimana itu? Apakah itu timeline doang gitu kan? Maybe not. Soalnya ada riset pasti juga ada, kan? Iya pasti ada kayak moment of snap gitu ya kayak. Iya, tapi juga ada riset yang bilang ketika udah sampai umur tertentu mindset itu susah diubah gitu. Iya kan. Jadi kayak apa yang kita percaya sampai umur berapa, itu kemungkinan besar adalah mindset yang akan kita bawa sampai nanti kita menutup usia gitu kan. Gitu nggak sih? Ada yang bilang kayak gitu. Tapi kayak misalnya penyanyi Chappell Roan gitu, dia kan juga hidup di tempat yang konservatif gitu. Katy Perry pun dia kan kalau nggak salah orang tuanya merupakan apa sih istilahnya kayak misionaris gitu ya. Kerja di gereja apa segala macam. Atau kalau misalnya suka lihat YouTube juga Johnny Harris, he was a Mormon, terus dia besar di Utah apa segala macam, bahkan dia ke sekolah S1-nya Mormonism, lalu dia meninggalkan paham tersebut setelah ada kayak moment of snap. Manusia itu kan ibaratnya selalu bertumbuh gitu sih. So I don't know ya, mungkin itu timeline setiap orang
memang beda-beda gitu beda-beda sih. iya, dan memang nggak bisa iya, nggak bisa ada rumusnya untuk kayak di umur segini lo akan begini, di umur segini akan begini, untuk soal pikiran ya kan sebebas itu gitu kan. Iya, ada yang udah radikal dari muda, ada yang Iya kan? radikalisasi pas tua, ada Pas yang tua, gitu. pas muda radikal, pas besarnya tiba-tiba kayak adalah gue lembek aja gitu kan. iya. Sedangkan filsafat kan lempeng aja sebenarnya ya. I don't think a timeline is attached ke filsafat ini sih sebetulnya ya. Tapi menurut Kaimel gimana mungkin? Maksudnya kan memang tadi ngomongin timeline sih. Menurut aku udah cukup logis gitu. Tiap orang timelinenya beda-beda gitu. Tapi ya gitu deh. Kita kayak ngomongin filsafatnya emang susah banget tau. Iya. Karena apalagi latar aku bukan filsafat nih. Jadi aku agak lompat-lompat dikit gitu. Tapi ya kalau misalnya aku sendiri gitu ya boleh mengutarakan opini, menurut aku filsafat tuh bukan sesuatu yang harus dihapus gitu sih. Cuma ini dari pemikiran dari orang luar filsafat ya. Cuma sesuatu yang harus dikaji, ini sebenarnya gunanya apa gitu. Terus sebenarnya orang yang keluar dari jurusan filsafat ini beneran terbentuk nggak cara berpikirnya? Karena kadang itu kan kita sempat omongin di awal tadi, mungkin masuk filsafat hanya supaya lulus dari universitas tertentu gitu kan. Bawa nama UI-nya aja, bawa nama PTN-nya aja gitu kan. Karena sejujurnya aku juga punya teman dosen, cuma dia bukan di ini ya, bukan di filsafat, dia di sastra Prancis sebenarnya. Terus mungkin ada beberapa orang pengen masuk UI karena ya supaya ada UI gitu di namanya. Orang tua aku juga UI gitu. Anyway, salah satu muridnya dia itu ketika lagi bikin esai menjelaskan negara frankofon, dia bilang negara frankofon adalah negara yang berbahasa Jerman. Oke. Salah satunya atau di bahasa Prancis, salah satunya Jerman, Amerika dan apa gitu, dan Afrika dia bilang. Padahal Afrika kan juga benua. Kok masih ada tuh screenshotnya dia kayak frustrasi gitu kayak. Iya, jadi maksudnya jangan sampai misalnya nih ya UI menghasilkan lulusan filsafat yang ya udah yang penting gue masuk UI dan esainya malah seperti itu, malah kerangka berpikirnya tuh nggak terbentuk. Sedangkan argumen di sini adalah menurut aku ya, sorry Kak, cuma menurut aku ya yang tadi kita bahas, filsafat ini membentuk cara berpikir. Cuma apakah apakah jurusan filsafat ini bisa menjamin itu? Itu sih yang sebenarnya harus dikaji. Jadi maksudnya bebas percakapannya mau seperti apa, mau dibubarkan atau malah mau kayak oke kita dukung deh, kita support deh nih supaya itu ada penjaminan bahwa setiap mahasiswa yang sudah belajar di ilmu filsafat ini memiliki kerangka berpikir yang kita nggak bisa bilang seragam juga kan? Karena nggak seragam sih. Iya. Tapi kritis mungkin kayak atau ada cara berpikir yang standar minimal gitu misalnya. Nah itu juga sebenarnya susah ngukurnya. Iya. Karena siapa tahu misalnya dia memang di logika kurang gitu. Tapi memang ternyata untuk kemampuan dia menganalisis tanpa menggunakan logika, gimana ya? Mungkin nggak ya gitu? Mungkin nggak ya ada satu momen di mana orang ini tuh, lulusan ini tuh kuat di bagian mana dan lemah di bagian mana gitu. Bisa jadi sih, karena kadang menurut aku kalau orang yang terlampau menggunakan logika itu juga nyebelin sih. Iya. Kayak maksud aku apa ya? Kayak kadang logika tuh memang kadang tuh sometimes you need feelings gitu. Empati kan juga tidak tumbuh dari logika gitu. Kalau misalnya terlalu mengagungkan logika kan rada kaku gitu jadinya. Terlalu kaku gitu. Emang sih. Iya. Jadi memang harus jadi mungkin ada orang juga yang kayak udahlah logika gue belajar segini aja, dasarnya aja gitu. Masalah-masalah kayak silogisme gitu. Cuman sisanya kayaknya gue akan memakai pengalaman gue aja deh gitu. Meskipun ini tak ada logika gitu. Jadi cinta ini ya. Cinta ini tidak ada logika gitu, tapi ya udah gue ini adalah sesuai dengan belief gue gitu kan. Bisa aja kan kayak gitu kan. Ya kalau mau dibilang sesat atau enggak itu kayaknya asal nggak merugikan orang nggak sih? Itu kayaknya indikatornya itu aja sih. Lo tidak menjerumuskan gitu kan, ketidakadilan semakin tidak adil gitu nggak sih? Jadinya kita punya satu nilainya tuh
yang paling penting adalah mungkin di ethics-nya kali ya. Kayak hal-hal yang nggak bisa dikompromiin gitu sebenarnya. Itu aja sih harapannya. Jadi kalau misalnya standarisasi kayak kita bisa menganalisis sampai segini gitu, minimal standarnya mahasiswa filsafat bisa menganalisis sampai sekitar sini tuh kayaknya agak susah gitu ya untuk kebebasan berpikir kita. Tapi memang satu hal itu harus didasari dengan ya tadi filosofi itu gitu, bijak dan ini bijak atau tidak gitu bijak ya. atau tidak ini lebih banyak apa, lebih banyak cintanya atau lo lebih banyak justru ingin ada rasa gue nggak bilang evil itu jelek juga, tapi kayak membuat sistem tatanan ini menjadi makin rusak gitu. Itu aja deh kayaknya. Iya ya. Tapi karena kalau misalnya dibebasin gitu ya, maksudnya sekarang aja tuh udah ada semacam ini again, maybe this is my attempt at making a philosophical question, walaupun mungkin ini nggak filosofis ya, cuma pengandaiannya gitu. Tapi kan banyak orang yang udah kayaknya sensi gitu ya sama ini kalau orang filsafat nih terlalu diberikan kebebasan berpikir biasanya jadi aneh-aneh nih seniman-seniman gitu, mana jarang mandi gitu. Kalau emang iya lagi. Iya. Jarang mandi ya emang ya. Iya, gitu gimana ya kadang-kadang mandi tuh kita pikirin secara filosofis tuh kayak betul gak sih? Ini tuh kayak menyebabkan air terbuang gitu kan. Kita lebih baik ya kan. Terus tapi kayak emangnya menjadi aneh-aneh gitu ya. Soalnya kan kebebasan berpikir tuh kan memang hak semua orang ya. Cuman ada yang kita bisa utarakan, kayak gak bebas-bebas banget kan apa yang kita utarakan. Ada yang namanya internum dan eksternum kan. Internum gitu. tuh sesuatu yang diinternalisasi, eksternum yang dan udah keluar di statement gitu kan, melekat gitu kan. Nah itu sebenarnya memang memberikan warna, karena kita ada di society yang pengennya kita tuh lebih seneng sesuatu yang seragam, karena sesuatu yang seragam itu meminimalisir konflik. Iya. Kayak betul. Dengan perbedaan kita tuh akan jadi memunculkan lebih banyak konflik. Itu yang kita pengennya tuh kayak seragam aja deh. Dengan kita ada di society yang kayak ada orang jarang mandi, ada orang yang mandi terus gitu, misalnya ada pikiran memang kayak pengennya bersih-bersih terus gitu setiap jam mandi. Atau ada yang kayak ya udah gue sebutuhnya mandi, gue mandi, nggak dibilang jarang enggak, dibilang sering juga enggak. Ada yang kayak oh ya gue mandi 2 kali sehari yang kita anggap normal karena memang itu yang banyak seragamnya. Iya. 2 hari karena memang kita punya waktu di pagi dan sore hari dan sisanya itu dipakai kerja gitu. Kayak itu gak sih, ada aku lupa selebgram siapa yang katanya jarang mandi langsung dibully. Iya, itu kan sebenarnya kayak padahal mungkin dia gak keringetan karena rumahnya ber-AC. Iya, bisa kan? Atau kayak ada yang bilang atau mungkin dia alergi air, ada juga yang alergi air. Bisa, alergi air, gak suka. Ini mencoba berpikir positif lah iya ya. Kan ya, karena memang apa ya, kita tuh sebebas itu tanpa harus bersinggungan ya. Dan kita misal ada aturannya dong mandi. Misalnya gini aturannya itu udah melanggar ketika badan lo bau. Lo bikin orang kayak aduh gue gak nyaman banget lagi, gue punya indera penciuman ini gak bisa gue tutup gitu. Itu kan udah mengganggu gitu. Tapi kalau misalnya once dia kayak tapi itu hak dia gitu kan. Iya kan. Ya itu jadi perdebatan filosofis nggak ya itu. Iya kan. Jadi kayak kebebasan itu tuh sebenarnya kebebasan berpikir dan memilih itu sebenarnya hak semuanya. Cuman once itu bersinggungan dengan kepentingan orang, mengganggu gitu, itu sih yang menurutku boundariesnya di situ sih. Iya, tapi juga menarik tuh Kak Imel tadi sempat sebut bahwa cara menyeragamkan pemikiran ini gitu ya, kayak mungkin filsafat agak di gitu di apa namanya diseruduk-seruduk gitu, disikut-sikut gitu kan. mikir-mikir gitu kan. Itu menarik karena aku jadi mikir gitu, apakah karena hal itu tidak ada oposisi sekarang di pemerintahan Indonesia, bisa jadi supaya lebih yang penting semua satu suara seragam gitu. Bisa jadi karena kan dan mungkin buzzer adalah upaya agar semua satu suara gitu lah ya. Bisa jadi itu kayak bentuk penyeragaman yang memang ini adalah obsesi penguasa ya. Iya, seperti yang dikatakan Machiavelli. Iya bisa kan dari situ. Jadi kita maksudnya dengan kita belajar filsafat tuh kita lebih terbuka dan
apa ya? Jadi bukan nggak jadi orang yang alergi terhadap ketidakseragaman gitu. Kadang-kadang masyarakat ini membentuk kita emang pengennya tuh disamain kok semuanya. Kalau bisa cara pikirnya semua sama. Tapi dengan kita belajar filsafat, kita mengenali bahwa, ih gila ya, pikiran gue hari ini dan gue hari kemarin aja beda. Gimana lagi gue dan orang lain gitu. Gustika SMA dan Gustika sekarang umur 31 beda? Beda gitu. Jadi maksudnya keberagaman itu tuh memang sehari-hari, dan kita kalau emang udah ada, misalnya kita mengimani satu paham bahwa mandi 2 kali sehari gitu. Terus kita ketemu sama orang yang kayak mandi 3 kali, dia siang-siang mandi lagi gitu kan. Gitu kan jadi hal yang apa yang ngejulitin suatu hal yang nggak perlu gitu. Iya. Nah, mau ngomong apa lagi gue? Iya. Apa tuh yang mau ngomongin poinnya? Astaga, Iqbal. Tapi aku dapet kok. Intinya tuh jadi kayak suka ngejulitin hal-hal yang nggak perlu karena terlalu mikir kayak apa namanya, kayak standarnya tuh gini, terus jadi begini gitu. Jadi kayak keseragaman itu tuh kayak berusaha untuk orang validasi gitu kan. Beneran mandi itu 2 kali sehari kan? Iya. Gitu. Terus kayak gue mandi 2 kali sehari. Gitu. Jadi kayak ada satu konsensus yang sebenarnya nggak penting itu gitu. Karena kan kita sama diri kita kemarin ini beda. Nah, ini kan kita udah ngomongin kayak ibaratnya sesuatu yang berandai-andai gitu apa macam gitu ya. Tapi nah, ini mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bakalan tertarik untuk mendalami gitu filsafat yang adalah ilmu yang sangat kontroversial di hari ini for some freaking reason, padahal udah ada dari zaman bahula gitu ya. Terus sekarang tiba-tiba kayak nggak usah deh gitu. Kira-kira mulainya dari mana nih kalau mau mempelajari filsafat? Sebenarnya tanpa kalian sadari itu sebenarnya sehari-hari kalian tuh berfilsafat karena kalian mempertanyakan sesuatu hal yang memang di kepala kalian kayak ini gue harus nanya deh gitu. Itu tuh udah berfilsafat gitu. Tapi gimana mau untuk mendalami bahwa gue kayak pengen belajar ini sesuai dengan apa ya? Misalnya, gue nggak bisa otodidak nih untuk mempelajari sejarah filsafat itu gimana? Kan ada buku satu lengkap tuh tentang filosofi, kayak sejarahnya, tahun berapanya, segala macam. Itu penting sih kita bisa tahu dari situ. Jadi kayak kita lebih di apa ya, diafirmasi bahwa kayak iya pikiran gue yang dulu kayak gini tuh ternyata dipikirin juga nih sama filsuf ini gitu. Filsuf ini ngomong ini nih, relate nih sama keseharian kita gitu. Nah, itu kalau misalnya emang kita tertarik terhadap gue mau belajar timeline-nya deh, gue mau ketemu sama dosen-dosen, mereka ngomong apa ya kira-kira, terus apa yang bisa filsafat ini lakukan ke gue dengan apa yang misalnya gue suka ngobrol, gue pengen ada di satu lingkungan yang dimana kita tuh bebas ngomongin apa aja, tanpa kayak, lu gak bisa kayak gitu, bahkan sesuatu yang gak etis aja, itu bisa lo omongin gitu, karena POV kita akan pikiran-kepikiran gitu loh, bukan kayak siapa yang ngomong, terus dia background-nya apa gitu, tapi kayak coba lo melepaskan semua kedirian lo, dan ini adalah ide yang disampaikan gitu. Meskipun itu kayak nggak etis, itu bener-bener kayak apa ya, menurutku, aku sampai sekarang mungkin karena pergaulan juga, aku di sini-sini aja, aku nggak dapet itu selain di filsafat. Nah, kebanyakan yang aku jual ketika kayak, Kak, kalau misalnya aku mau jurusan filsafat tuh, aku akan gimana ya gitu. Iya, satu, kalian karena tinggal di Indonesia, kalian juga harus punya skill lain kalau nggak emang mau ngajar gitu. Iya. Itu harus ada skill lain. Tapi trust me, kayak ada satu nuansa di ilmu filsafat, di jurusan ilmu filsafat, itu yang nggak bisa dapet di mana-mana gitu. Ini jadi mengingatkan aku, ini sih tadi Kak Imel sempat nyebut soal melepaskan idenya dari orangnya gitu ya. Ini Hannah Arendt, Banality of Evil, itu salah satu bacaan wajib ketika aku kuliah S1, karena kan tentunya kalau Banality of Evil adalah tentang gimana ya, kasarnya adalah bukan membenarkan, cuma memberi konteks kenapa perwira-perwira Nazi itu bisa jahat sekali gitu. Karena waktu itu kan ibaratnya si kejahatan itu menjadi sesuatu yang banal. Kejahatan itu menjadi sesuatu yang terjadi setiap hari. Jadi apakah Eichmann benar-benar
bersalah gitu kan. Dan Hannah Arendt sebagai seorang Yahudi penulis perempuan itu kayaknya kalau ngomong gitu sih kan mereka jahat gitu, tapi dia mencoba memberikan konteks gitu kan, bahwa coba lepas atribut Nazinya dulu, tapi mereka ditaruh di satu kolam gitu ibaratnya, yang mana menormalisasikan kejahatan ini gitu. Jadi menurut aku filsafat itu juga masuk ke, walaupun aku akhirnya tidak berujung ngambil world studies and philosophy, cuma itu sesuatu yang akhirnya wajib dipikirin sama kami itu, terutama ketika pelajaran international law and human rights gitu, itu kayak coba lo pikirin gitu gimana caranya menjadi orang yang fair gitu. Dan juga kan kayak sekarang ada perdebatan tentang the state of Israel dan lain-lain gitu. Mungkin ada yang nggak pernah di dalam, kayak ada beberapa dokumenter gitu ya, yang ditulis juga sama anak-anak Yahudi Amerika, kalau salah aku lupa di channel mana, cuma menurut aku itu salah satu dokumenter yang menarik. Jadi dia cerita ketika mereka masih sekolah, terus kayak ibaratnya itu ada di, mungkin padanan katanya dalam bahasa Indonesia kayak pesantren, tapi untuk anak-anak Yahudi itu mereka sangat diindoktrinasi bahwa State of Israel itu bagus gitu, tapi nggak tahu mereka melakukan genosida. Dan sekarang justru ya, mereka membuat dokumenter untuk ibaratnya menghapus gitu yang selama ini kita pelajari itu salah gitu. Jadi tadi mungkin ngomongin timeline juga masuk situ ya. Iya, jadi kayak itu balik lagi sih, itu hari-hari tuh diomongin kayak kita melepaskan atribut yang melekat background kita gitu, untuk kayak menggodok idenya aja gitu. Iya. Nah itu hari-hari banget, kayak bahkan di percakapan-percakapan simple yang kita bisa bilang kayak, aduh ini kita obrolan sampah banget sebenarnya, tapi ya kan banyak tuh kan momen-momen kayak gitu. Nah itu aku beneran dapet di lingkungan filsafat dengan dosen-dosen yang memang membiarkan mahasiswa itu, ya mungkin adalah kayak bodoh kamu, tapi bodoh pun dia punya argumen gitu. Jadi kayak saking apa ya, atmosfernya itu benar-benar atmosfer orang-orang memang lo bebas berpikir, sampai itu jadi kalimat keluar dari mulut lo harus tanggung bahwa kita akan kritisi, lo harus tanggung bahwa kita akan counter idenya, gitu-gitu. Nah jadi hal yang kayak counter, dijudge, bodoh aja tuh kita terima atas dasar kayak ini argumen gue gitu. Nah itu sih yang akhirnya bikin mungkin lulusan filsafat gini aneh, karena apalagi aku mungkin abis dari situ terus masuk ke industri yang teknis banget, ya aneh. Dan itu memang ada peralihan apa ya, masa-masa peralihan di mana aku kayak harus oke, ini boleh, ini enggak gitu, ini boleh diutarakan, ini enggak, karena memang di jurusan filsafat ada kebebasan itu. Sementara begitu masuk ke dalam dunia kerjaan, kita tidak sebebas itu. Itu sih. Jadi gimana caranya Kak Email to, like how do you maintain your freedom? Apakah dengan baca atau tetap nulis gitu Kak? Nulis, terus kadang aku kayak lebih seneng kayak bikin apa ya, sekte gitu kali ya. Jadi kayak kita ngumpulin orang-orang yang satu apa ya, satu prinsip punya kebebasan berpikir itu gitu. Iya, kalau aku main board game sama temen-temen tuh biasanya. Kayak gitu kan. Ngobrol, jadi kita terus kayak ngarol ngidul gitu. Iya. Gak tahu sih kalau Kak Email kadang dipaksa untuk, kamu kenapa gak komentar soal ini, kan kamu ini gitu. Iya, banyak yang karena kita agak vokal, terus jadinya kita dituntut untuk vokal terus terhadap apapun itu gitu. Kayak gitu kita gak punya kehidupan gitu kan. Iya. Kayak emang gue monyet sirkus ya, segala macam harus gue lakukan gitu. Bener deh. Kesannya kalau kita vokal tuh kayak kita tuh apa ya, gak punya kehidupan, kayak kita tuh hidupnya kayak rungsing, terus enggak segitunya. Iya kan? Enggak segitunya, kayak kita punya kita punya limit, terus kita keluarin kan. Kita punya konser yang kayak kita pikirin kayaknya ini pun penting untuk gue keluarkan, penting untuk gue suarakan gitu. Itu bukan berarti gue tidak memiliki kehidupan dan tidak bahagia gitu ya. Kadang-kadang dipikirnya kan gini, orang pasti marah, ini pasti orangnya ada anger issue gitu ya sih kalau misalnya kita vokal. Gak apa-apa lah, yang penting gak punya daddy issues. Sesuai seperti artikel di Economist ya, bukan kemana-mana ngarahnya, cuma ya teman-teman baca aja artikel itu, menarik sekali. Ini mungkin salah satu pertanyaan terakhir ya Kak Email. Menurut Kak Email,
bikin perusahaan seperti itu atau misalnya nge-buzzer itu sesuatu yang dalam filsafat etis atau enggak? Etis lagi, ya kan? Bikin perusahaan buzzer, karena kan kita akhirnya memberi makan. Tapi kan ganggu orang. Untuk memberikan pekerjaan, membuat dia bisa menghidupi kebutuhan sehari-harinya dengan mengganggu orang. Itu jadi perdebatan sendiri kan? Iya kan? Iya. Etis dalam rangka dia Etis nggak memenuhi, etis gitu kan? Iya, etis nggak etis. Tapi pekerjaan, Iya. menghidupi, Iya. keberlangsungan hidup dengan mengganggu keberlangsungan hidup orang lain. Iya. Bisa. Nah, oke, kalau gitu aku masuk ke yang terakhir aja deh, yang terakhir karena memang kayak ini udah waktunya nih. Dari semua yang Kamil pelajari gitu, dari dalam filsafat ini gitu. Apa satu prinsip atau misalnya teori yang menurut Kamil harus dipelajari itu nggak mau dilepaskan gitu dari, atau mungkin nggak bisa, cuma apa yang nggak mau dilepaskan si prinsip atau teori ini dalam hidup? Aduh, banyak banget lagi sebenarnya, kayak nggak bisa satu prinsip gitu kan. Tapi tadi briefnya nih satu sih. Satu ya. Berarti kalau selain Azordi yang bikin. Aku mau jawab 500 bisa Kak? Kayaknya sekarang yang paling lekat ya, nilai-nilai yang paling lekat di aku karena aku kerja di male dominated world, itu sebenarnya feminisme sih, karena aku melihat ada di dua sisi, jadi male juga, female juga gitu, dan melihat banyak polemik keluar di sini kalau aku tidak menanamkan feminisme di dalam diriku gitu. Nah ini memang sebenarnya belajar feminisme memang pertama kali inisialnya emang di filsafat, dan itu pas awal-awal mungkin karena proses gitu ya, pas dengerin penjelasannya tuh kayak aku pikir aku punya nilai yang primordial aja gitu. Ini tuh primordial. Enggak, ternyata ini adalah sosial construct. Begitu feminis masuk tuh susah banget, kayak orang lagi dipaksa makan sesuatu yang asing gitu. Jadi perkenalannya juga lama, terus ada proses yang kayak kayaknya gak enak deh gitu. Ya, aku juga tahu, aku Gimana pikir sih? waktu aku awal mempelajari feminisme itu aku pikir itu cuma kayak free the tits gitu. Iya, kayak gitu kan. Apaan Apa sih gitu. ya kan? Karena pas dipelajari lebih dalam Kayak lebih aduh gitu kan, ya, langsung ternyata berangkatnya dari sini. Tuh. Karena kadang mungkin kita tereksposnya di tengah-tengah gitu ya. Iya. Yang langsung ke yang kontroversial aja langsung gitu kan. Mungkin salah sih enggak gitu. Cuma ketika kayak tiba-tiba free the tits dimasukin ke konteks Jakarta saat inilah. Aku spesifik Jakarta ya. Kalau misalnya masyarakat adat kan memang masih banyak yang seperti itu gitu kan. Tapi katakan Jakarta tiba-tiba nih, mau jalan telanjang dada kayak belum sampai situ. Gitu kan. Jadi kan ada kayak hal-hal yang gitu lebih kan, syok gitu kan. Betul itu sih. sekali. Ya itu sih sebenarnya ada momen itu, terus tiba-tiba kayak pas lagi bener-bener kayak ngerasa gila ya gini. Aku di titik ini aja tuh aku ngerasa sebenarnya aku privilege ya, terus ngebayangin gitu loh kayak posisi-posisi perempuan lain tuh gimana ya gitu, gimana ya mereka gitu, terus kayak ini misalnya di luar negeri ini udah masalah ini udah ada yang ngurusin gitu, sementara di Indonesia belum. So makanya join the movement tuh momennya sih di situ sih, kayak nyari platformnya gitu. Ternyata feminisme tuh seperti ini, terus ketemu sama orang yang lebih banyak lagi contohnya, karena kan awal-awal yang kontroversi aja nih yang muncul nih, feminis, terus mereka kadang-kadang juga bentrok satu sama lain gitu kan. Kita sebagai penonton kan suka kayak yaudah deh lebih baik kita mundur kali ya. Tapi begitu sampelnya banyak, jadi kayak itu kemarin tuh gue cuman ngelihat contohnya yang 2 orang doang. Minimal yang bagus yang bisa gue contoh dan jadikan role model itu ribuan orang gitu. Itu sih yang akhirnya kayak nilai ini kayaknya harus kujaga. Walaupun aku juga gak kayak yang rekrut, lu feminis gak? Lu feminis gitu, enggak sih. Cuman jadi kayak yang lebih ngasih pengertian bahwa aku sampai ada di titik ini bisa kerja aja. Jangan kan kerja, bisa mengenyam pendidikan aja, itu kan sebenarnya karena feminisme gitu. Nah itu sih yang aku kayak lebih
menghayati kali ya keseharian. Tapi memang ada satu poin di mana aku ngerasa bahwa apa yang menjadi nilaiku itu tuh selalu melekat ke dalam keseharianku gitu. Misalnya aku galak, aku marah-marah sama. Jadi kebetulan aku pas masuk pendidikan itu teman-temanku semuanya di bawahku karena mereka lulusan SMA, aku udah kuliah gitu kan. Jadi aku kayak tante-tantenya mereka gitu. Nah, Tante-tante lagi lucu banget. tante-tante lagi kan. Nah, aku kayak berusaha, misal aku ada marah gitu. Nah, itu tuh selalu dilekatkan bahwa oh, feminis tuh tukang marah-marah ya gitu. Jadi itu yang kadang-kadang aku sekarang udah mulai tone down. Jadi aku nggak mau nge-state kayak I'm a feminist. Dulu ada di bio. Sekarang kayak aku nggak mau mencederai gerakan ini, so kayaknya aku tidak akan bawa-bawa ini gitu. Aku tidak mau feminis ini lekat dengan diriku, karena takutnya apa yang aku lakukan dan kesalahannya ini jadi satu definisi dari feminisme itu sendiri gitu sih. Menarik nih kalau misalnya ke depannya di Ruang Nuansa membahas feminisme ya. Wah, iya sih itu kayak harus. Kayaknya episode selanjutnya kita harus. Semoga ya. Kita tunggu episode berikutnya. Makasih Kak Email udah mau aku wawancara sebagai host gitu. Jadi host wawancari host. Dan terima kasih teman-teman juga yang sudah menonton. Aku Gustika. Aku Email. Sampai bertemu di episode Ruang Nuansa berikutnya. Dah.